Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususon barakat isratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana taqwatil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Nah, kemarin itu masih separuh ayat. Jadi tilkar rusul, faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Kita teruskan wa ataina Isa ibn Maryamal bayinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Nah, itu minggu yang lalu nggih matur suwun. Sampai di situ ya. Jadi para rasul Gusti Allah itu satu dengan yang lainnya itu diberi keistimewaan ya. Jadi ada keistimewaan terkait dengan kekhususan zaman yang dihadapi, umat yang dihadapi. Jadi kenapa ada rasul, kenapa ada utusan, yaitu wujud dari kasih sayang Gusti Allah. Untuk apa? Untuk menyadarkan kembali manusia, untuk membimbing ruh-ruh. Nah, jadi yang dibimbing oleh para rasul itu yang didudut yang dirogoh di itunya ruh kita itu supaya kembali kepada ilahi roji'un di dunia ini ya. Jadi tugasnya di dunia ini sebetulnya para rasul, para tokoh agama, ulama itu ya mengenalkan kembali ruh dengan Tuhannya, dengan pemiliknya. Ruh itu kan milik Gusti Allah ya. Milik bagian dari kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang tanya minggu yang lalu itu kan kenapa ruh itu suci? Memang ruh itu suci ya. Selamanya ruh itu suci. Yang membuat ruh terbungkus oleh jasad, jasad ini yang membuat kotor ya. Makanya kan supaya supaya dibersihkan ya. Walau syaa lan seandainya Gusti Allah menghendaki, syaa itu ngersakake ya. Walau syalan seandainya lan lamun ngersakake sinten Allahu Gusti Allah sinten. Nah, karena fa'il dari syaa, seandainya Gusti Allah menghendaki apa? Hudan nasi jami'an, katanya penafsirannya di sini. Menghendaki agar Gusti Allah itu memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa? Annas jami'an, kepada seluruh manusia itu kuoso. Jadi seandainya Gusti Allah itu mengimankan semua manusia lagi di dunianya itu kuoso. Tetapi karena kita ini gak diuji kalau begitu. Wahamalatul insan innahu doluman jahula kan. Walau sya'alan seandainya ngersaaken sapa Allah Gusti Allah hudan nasi ing memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia
maktatalal ladina mim ba'dihim, maktatala mongko. Nah, walau itu syarah, mongko ora bakal, ora ono pertumpahan darah, ora ono peperangan, ora ono paten pinaten. Iktatala ya paten pinaten, saling membunuh. Maka tidak akan pernah ada, tidak akan ada, tidak bakal ada orang-orang itu saling bunuh-bunuhan, yaitu alladzi mim ba'dihim, alladina yaitu tegese wong akeh, sinten iktatala yaitu alladina sapa wong akeh. Kalau ini sopo sama, sopo wong akeh mim ba'dihim saking tetepe sawuse ananipun rusul, humnya kembali tilka rusul. Jadi seandainya Gusti Allah ngersakake seluruh umat manusia itu beriman semua, maka tidak akan terjadi yang namanya pembunuhan, peperangan, ana Jalut dan Tolut, ono Firaun yang sudah dijelaskan. Ai ba'dar rusuli tegese sawuse wontenipun rusul, ai umamuhum tegese umat-umat rasul itu ya tidak akan saling bunuh-membunuh. Kapan maktatalal ladina mim ba'dihim, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, mim ba'di sawuse tumeko. Nah, mim ba'di ma ja'at, mim ba'di ma ing dalam sawuse yen teko setelah datangnya apa al bayinatu, ini bukan sopo apa opo al bayinatu piro-piro penjelasan kang pertelo. Nah, jadi setelah adanya Al-Qur'an, kalau seandainya manusia-manusia itu betul-betul taat dengan petunjuk dari Al-Qur'an itu, insya Allah yang namanya tukaran, yang namanya gegeran itu tidak akan ada mestinya. Kalau tetapi di sini menggunakan kata-kata walau sya'a, di sinilah peliknya Gusti Allah. Jadi kalau seandainya menghendaki setelah adanya Nabi Musa, seluruh Bani Israel itu mestinya tidak akan pernah menjadi manusia yang paling rewel. Nah, mestinya setelah ada Nabi Isa, ya Bani Israel itu tidak akan rewel. Tetapi kenyataannya mereka tidak mau taat. Jalu rojo, dikai rojo, protes. Tolut kan itu rojone dari bangsa Bani Israel. Karena merasa Tolut itu bukan dari Bani Israel. Dikai Nabi Daud yang betul-betul dari Bani Israel juga sama. Ya. Apalagi akhir zaman setelah apa yang dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad bukan dari golongan Bani Israel, yo protes juga ya. Itu dan sini li ikhtilafihim, karena pertelsulayaane pertentangane mereka umat-umat setelah datangnya Rasul, wa tadlilil ba'dihim lan olehe nyesataken, nasar menyesatkan antara satu dengan yang lainnya, wa tadlili ba'dihim ba'don, dan saling menyesatkan, saling. Jadi ternyata ini waspodoi, harus waspada kita ini, karena di antara tengah-tengah umat manusia itu ana sing ngajak kebaikan dan ada juga yang ngajak kepada kerusakan. Dititeni sing ngajak kerusakan luwih akeh daripada sing ngajak kebaikan. Nah ini. Jadi pelik memang Gusti Allah itu membuat ininya itu, membuat di sini menggunakan kata-kata walau sya'a.
Berikutnya walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafaro. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka itu saling berbantah-bantahan, saling berselisih, saling berbeda, ya, mulai berbeda pendapat. Nah, itu kadang-kadang masih biasa. Kalau sudah berbeda pendapatan, nah itu yang membuat masya Allah. Di dunia juga begitu. Mengapa terjadi perang? Ya karena royoan dunia, royoan kaplingan. Ya sampai sekarang Rusia sama Ukraina yang belum perang belum berhenti ya perangnya. Nah, itu akhirnya saling boikot, nah, kan? Ya, itu akhirnya dunia sekarang dikhawatirkan akan terjadi resesi global. Ya, cuman untungnya kita di Indonesia itu ditopang oleh tanah yang subur dengan udara yang relatif nyaman. Nah, itu coba kalau panjenengan hidup di musim 4 musim, musim dingin, musim panas, ya kan, musim semi, satu lagi apa? Nah, musim gugur. Ya, jadi mengapa negara-negara Eropa, negara Afrika yang itunya memang hidupnya itu kerja 4 bulan untuk hidup 12 bulan. Kalau kita ini kerja berbulan-bulan untuk hidup 1 hari. Ini kan bikin repotnya kan itu. Memang kok kita ya, makanya Menteri Keuangan itu dalam salah satu pidatonya itu, kita ini apa bedanya negara maju dengan negara berkembang? Negara maju itu ternyata bisa mengoptimalkan semua asetnya sehingga bisa berpendapatan. Kita ini lombok mahal, padahal nanam lombok itu itu naruh di halaman saja itu bisa berbulan-bulan panennya itu ya. Iya, tapi kenapa sampai lombok mahal? Karena kita itu malah. Jadi kelemahan di negara yang alamnya subur kadang-kadang kemalasan. Saya kadang-kadang saya heran, lombok sampai mahal itu heran kadang-kadang. Wong nandur lombok itu loh dijejer di halaman rumah hanya iso berbuah. Di kitanya begitu. Saya sering menyampaikan, wong atap rumah aja bisa tumbuh-tumbuhan enggak. Nah, wakin ikhtalafu ya, nah itu monggo di ini lagi lah. Saya khawatir ini katanya pidatonya Pak Presiden di Rakernas PDIP kan, betapa beberapa negara yang sudah mengalami defisit ekonominya, defisit anggarannya itu. Nah, kita ini sebetulnya ditopang oleh kesuburan. Makanya kalau orang Indonesia tidak bersyukur itu ya kebatin. Kita ini iso nanam telo, nanam lombok, nanam uwi, nanam bute, ya itu. Ya, enak Bu bute itu Bu. Nah, ya talas, ada talas juga macam-macam, talas entil, talas bentul. Ya. Monggo digalakan lagi kita kreatif. Makanya kadang-kadang saya mikir juga ini halaman masjid masih luas ini samping kanan kiri. Ternyata nandur teloh ya ngewoh itu, nandur pisang ya juga ngewoh samping kiri masjid itu. Nah, itu. Mangganya juga berbuah. Jadi walaupun belum itu kelopok ya berbuah. Berarti kita ini monggo di ini lagi ditopang oleh alam yang subur. Makanya diguncang resesi model apapun Indonesia masih bertahan. 98 ini kurang apa resesi bisa bertahan. Masa pandemi 2 tahun bayangkan ya, banyak di lockdown. Ternyata kan tidak ada yang kelaparan total, massal kan nggak ada yang kelaparan massal. Makan saling saling membantu. Itu yang menyebabkan Indonesia itu bertahan secara ekonomi itu kan ditopang oleh alamnya subur. Juga nature-nya juga banyak, cuman nature-nya ini nggak bisa diolah
oleh rakyatnya sendiri. Yang menikmati yang banyak justru kaya Freeport, batu bara, minyak, yang menikmati masih jadi monggo kita syukuri ya. Walakin ikhtalafu, tetapi balik podo tukaran, podo berbeda pendapat, podo berbeda saling paten pinaten ya. Lima syiati zalika, karena oleh dikersakake kados ngoten niku ikhtilaf. Jadi kehendak Gusti Allah itu atau ini apa namanya, kuasane Gusti Allah itu ada 3 istilah yang panjenengan harus pirsani. Satu biiznillah, jadi ada idnullah, dan yang kedua ada masyiatullah ya. Kalau biiznillah itu dengan adanya usaha dulu, jadi usaha kita ini maksimal, insya Allah izin dan iradah Allah itu menyertai kita. Makanya ketika kaming fiatin qalilatin qalabat fiatang katsirah biiznillah. Dalam ayat sebelumnya itu kan ada kaming fiatin qalilatin, pirang-pirang banyak dari kelompok yang sedikit itu, kalau betul-betul dia mempunyai kedisiplinan, kekokohan, ya contohnya Singapura itu negara kecil, ala luasnya mung sak Surabaya, ciluasan Surabaya ya, tetapi karena dia kerjanya luar biasa sehingga PDB-nya itu, GNP-nya, pendapatan per kapitanya itu paling tinggi di Asia Tenggara. Kita ini ditopang oleh alam yang subur, yang luar biasa, tetapi karena tingkat kreativitas dan inovasinya masih rendah, jadi masih kalah. Kalau kaming fiatin qalilatin golabat fiatang, bisa mengalahkan kelompok yang besar walaupun kata-kata ada biiznillah, dengan izin dari Allah. Monggo, saya yakin kalau kita betul-betul, alamnya juga, keindahan alam Indonesia tidak kalah dengan alam yang lain. Maka sekarang dikembangkan destinasi wisata kan macam-macam ya, itu supaya menopang ekonominya semakin. Dan orang Indonesia itu setelah saya jalan-jalan pasca pandemi, wah tempat-tempat wisata sudah ramai lagi ya, itu berarti uangnya banyak. Masih banyak. Nah, ini oleh lima. Jadi yang kedua masyiatullah, kehendak Gusti Allah tanpa ini istilahnya fa'alul lima yuridnya Gusti Allah. Gusti Allah berkehendak kepada melakukan sesuatu dengan kehendak Allah sendiri. Itu namanya masyiatullah, sya'a masyiat. Faminhum, maka iku setengah saking umate para rasul, faminhum maka iku setengah saking umate para rasul, man utawi wong amana kang iman sapa si man. Ai sabata tegese netep akan imane ya, sabata tegese ngokohkan, menetapkan, mengokohkan sabata itu sabit. Nah maka kan ada doa sabit kulubana ala di nika Allahumma ftah kul Allahumma ya muqallibal qulub awahidat sing bolak-balik ati. Nah, karena yang membuat hati yang membuat iman ini goncang dan goyang itu karena molak-malik hati. Saiki seneng, susah, ngresulo, kan itu bunyi hatiku. Seneng, susah, ngresulo, jengkel, iri, dengki, hasud, ya, maido itu ungkapan dari hati yang kotor. Nah, kalau hatinya bersih, ya gak akan pernah maido. Jadi maido. Maido itu bahasa apa Bu maido?
Makanya kan ada doa Allahumma ya muqallibal qulub, duh Gusti ing makuwaos ingkang biasa bolak-balikno ati, sabit mugi panjenengan netepaken, mengukuhkan, mengokohkan kulubana ing werna-werna ati kula. Nah, mengapa dicijama? Karena hati itu menurut ulama tasawuf itu ada 7 lapis, bukan hanya 1 lapis, Bu. Pola. Jadi 7 lapis bersap-sap. Nah, itu sama dengan nafsu itu kan ada 7 macam. Nah, amarah, lawamah, nah, itu terus sampai mutmainah, rodiyah, kamilah. Nah, itu. Jadi bersap-sap ati manusia. Ati sing bangsa manusia dan ati sing bangsa Robbani. Jadi hati manusia itu dibedakan menjadi kolbun jasmaniun dulmaniyin, hati sing bangsa manusia yang ajakane selalu kepada hal-hal yang gelap, yang jelek, yang jahat. Ada juga kolbun nuroniun robbaniun, ya, latipun robbaniun. Ada hati yang penuh atau tempat menampung mendapatkan nur cahayanya Gusti Allah, hidayah, maunah, itu muncul dari ditampung, dinamanya kolbun nuroniun latipun robbaniun, lembut. Nah, itunya latipun itu lembut. Nah, Imam Ghazali itu membuat verifikasi, membuat identitas dari kolbun jasmaniun seperti apa, dari kolbun nuraniun seperti apa. Nah, dari 2 jenis hati itu memancarkan namanya akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Jadi kalau atine kotor, maka terpancarlah dari orang itu akhlakul mazmumah, perilaku yang tercela. Tapi kalau atine bersih, maka terpancarlah akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Makanya minggu yang lalu saya memberi identitas keislaman seseorang itu, 1 akhlakul karimah, yang kedua selalu memberi manfaat. Makanya kan ada doa ini, paminhum man amanah. Paminhum man amanah itu supaya betul-betul kita termasuk bagian daripada man amanah. Mudah-mudahan sabata tegese wong kang biasa tetep sabata tetep ala imanihi ing atase imane si iman. Wa minhum lan iku setengah saking manusa, saking umat. Man utawi wong ya kafaro kang padha kafir sapa si man. Di sini digambarkan kan Nasoro. Mohon maaf, ini bukan berarti kita melecehkan umat non muslim, tidak. Ini kan karena berdasarkan penjelasan di dalam Al-Qur'an sing selalu bangkang, sing selalu rewel, sing selalu jengkelno umat-umat yang lain. Yaitu siapa? Kan Nasoro. Seperti ada ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro, terus hatta tattabi'a millatahum. Nah, itu Al-Qur'an. Jadi ya harus nerima lah. Nah, mestinya kita itu antisipatif, ya, antisipasi. Umat non muslim itu kados ngoten niku usahane. Sampai di dalam Al-Qur'an sendiri itu ada ungkapan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum ang dinikum. Mereka umat itu kan ya yazaluna wala yazal ora gingsir ora leren sapa si golongan Yahudi dan Nasrani. Orang leren-leren dalam apa? Yuqatilunakum. Kan ayat itu sudah di surat ayat berapa? Surat Al-Baqarah ini. Sekarang kita masuk 253 ya yang kita baca ini. Itu
yuqatiluna memerangi kamu semua. Nah, hatta yaruddukum ya andinikum, hatta yaruddukum, sehingga mereka mengajak kafir kembali, ya. Mengajak tidak ada orang Islam seorang pun maunya seperti itu dalam surat Al-Baqarah sudah seperti itu. Jadi ingat-ingat wala yazaluna itu fi'il mudhari, wala yazalun ora bakal gingsir jadi selamanya. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja yang berhubungan dengan waktu sekarang dan sampai dengan waktu yang akan datang. Jadi ini waspada. Wamin, karena apa? Maka dikuatkan lagi wamihu mang kafaro. Wamin ulang itu setengah saking umat man utawi wong kafaro kang padha kafir sapa siman kana soro, contohnya kaya bangsa Nasrani badal masihi sabuse datangnya Nabi Isa. Makanya kenapa rasulnya malaikat Jibril. Nah, antara ketika Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan seolah-olah bainal Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu laisa mukminan katanya. Dalam satu keterangan kan itu. Zaman di antara setelah Nabi Isa wafat sampai lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa mukmin. Tidak ada seorang pun yang beriman. Digambarkan kalau ngoten niku, maka dikenal dengan istilah fatratun nubuwah, fatratul risalah. Bukan tidak ada kitab sucinya, bukan tidak ada tokoh agamanya yang menyalah statuskan dirinya itu, yang mestinya ngajak pada Gusti Allah, kemudian ngajak beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad semuanya, tetapi menyalah statuskan itu dan menyalah apa itu. Nah, satu ingat tuh walau sya'anya itu di atas. Jadi walau sya'a yang pertama itu hubungannya dengan bagaimana sebagian manusia itu kenapa ada yang beriman dan kenapa ada yang kafir. Nah, walau sya'a berikutnya ini walau sya'a lan lamun yento, dan apabila ngersakaken sapa Allah Gusti Allah maktatalu. Kalau yang atas walau sya'allahu maktatalal ladina mim ba'dihim, tapi di sini walau sya'allahu maktatalu, mongko ora peperangan sapa si aladina mim ba'dihim di atas itu. Takkidun kata walau sya'allahu maktatalu ini merupakan ini takkid. Takkid itu mengokohkan, mengukuhkan kalimat sebelumnya. Seandainya Gusti Allah tidak menghendaki peperangan, tapi anehnya ini, misterinya ini ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Nah, sehingga ada para ulama sakjane apapun yang terjadi di dunia ini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diuji, walakinnallaha lan yang terbalik ya, tetapi Gusti Allah iku yaf'alu agawe sapa Gusti Allah ma ing napa mawon yuridu kang mingersakaken sapa sinten Gusti Allah. Jadi garis bawah itu Bu, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jadi ironi itu semacam ini, semacam kalimat yang pemahamannya itu butuh perhatian khusus. Bayangkan ketika ayat sebelumnya Gusti Allah membuat ungkapan walau sya'allahu, seandainya Gusti Allah itu ngersakake semua umat manusia itu beriman, maktatalal ladina mim ba'dihi, maka tidak akan terjadi yang namanya bencengkeweng, tukaran, saling maido, semuanya taatlah,
semuanya. Tetapi Gusti Allah itu aneh. Faminhum man amana wa minhum man kafaro. Itu yang membuat faminhum kan Gusti Allah sendiri itu. Faminhum man amana. Oh, tetapi elingo awakmu kabeh, walaupun aku duwe karep seandainya manusia iman, ya iso sajane iso. Dan dalam Al-Qur'an itu nanti kita akan tahu banyak cerita-cerita yang menggambarkan sakjane. Makanya ada yang ungkapan Gusti Allah ini kan khairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Iman kafir itu memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tugas kita bukan berarti memaksakan kehendak agar kamu jadi orang yang tidak. Kita ini hanya ditugasi menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanati wajad. Tetapi ojo leren-leren, itu harus ada di antara kamu itu orang yang selalu ngajak kebaikan, selalu memberitahu oh ini baik, ini salah, ini keliru, itu harus ada. Nah, itu harus ada, yaitu supaya apa? Supaya paminhuman amanah terawat, sementara waminhum man kafaro karep-karepmu. Jadi kalau sudah kecuali sampai kalau tidak ada sama sekali kiamat nanti. Tidak ada sama sekali orang yang mengajak iman. Iman. Makanya iman ini yang harus dipirsani saestu ya. Seperti saya tadi katakan, hati kita, iman itu di hati, bukan di mulut. Ya. Jadi iman itu kategori olah hati, bukan olah kata. Nah, sekarang ini kan banyak beragama itu olah kata dan olah cerita. Nah, itu kalau kita dengarkan pidato keagamaan di medsos itu yang pinter kan olah kata, olah cerita, referensi ya. Nah, itu padahal imannya kata, makanya ada hadis yang betul-betul harus jadi introspeksi kita. Di akhir zaman itu orang akan saling melihat ketakjuban, alangkah pinternya, alangkah alimnya, alangkah hebatnya. Tetapi laisa min qalbihi iman, tetapi sedikit pun dalam hatinya itu tidak berdasarkan iman. Itu ini sekarang kadang-kadang apakah zaman ini sudah terjadi seperti sekarang ini? Ya wallahu alam. Dah itu 253. Monggo bapak-bapak, nah direnungkan bersama nggih. Jadi walau sya'allahu jenengan ingat-ingat itu man faminhum man amana wa minhum man kafaro. Walau sya'allahu maktata ini kalimat yang mengukuhkan dari kalimat sebelumnya itu maktatal ladina mim ba'dihim mim ba'di ma ja'atumul bayyinat. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jenengan garis bawahi. Kita ini kira-kira dalam kelompok yang dikehendaki seperti apa? Nah, ini yang harus kita jadi pertanyaan besar dalam hidup kita ini. Termasuk mayurid fil iman atau mayurid fil kufri. Nauzubillah min zalik. Apakah kita nih orang yang dikehendaki oleh Gusti Allah dalam kondisi iman? Atau kita ini orang yang dikehendakinya Gusti Allah dalam kondisi kafir, naudzubillah min zalik. Walakinna wa ma yaf'alu ma yurid ditafsiri mang min taufiki man syaa wa khidlali man syaa. Gusti Allah punya kuasa untuk menyelamatkan dan orang yang siapa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah pun punya kuasa untuk merendahkan, mengabaikan, membiarkan orang yang siapa yang dikehendakinya untuk bisa menjadi mansaanya. Inilah kita ini berupaya sungguh-sungguh ya. Sebab nelongso Bu kalau dibiarkan karo majikan sama dengan punya suami, dibiarkan karo suaminya ditelantarkan urip karepe dhewe nelongso. Wong enggak disopo karo bojone nelongso nggih Bu. Apa maneh ora dikai mangan, ora dikai sandang, ora dikai papan, dijarke uripe sak urip-uripe. Aduh, duwe bojo kok ngejarke ya tak jaluk
tolak cerai lumayan jenengan bisa gugat cerai tapi nah Gusti Allah. Nah ini yang kaitannya dengan masalah berikutnya ya, ini 254-nya ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sebab ini nanti 255-nya ayat kursinya ditegaskan apa dari 3 ayat ini nanti dikokohkan di dalam ayat kursi itu 255-nya. Ya ayyuhalladzina amanu tiang-tiang yang kepada beriman anfiku mimma razaqnakum min qab anfiku ya becik ya infak sira kabeh mimma saking napa mawon rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun ke Allah kum ing sira kabeh. Nah ini di sini memang ada yang mengatakan anfiku ay zakatahu tegese tunaikan oleh kalian zakat terhadap rizki harta ya yang diberikan Gusti Allah kepada kita. Karena apa? Kita harus bersegera menginfakkan. Ya alhamdulillah lah ladang infak jenengan ini sudah dibuka itu di depan Bu. Alhamdulillah mulai Ahad kemarin ya kita mulai masuk lagi ke pembenahan masjid ini. Monggo ladang infak jenengan kita buka lagi. Jadi kalau bahasa keren ulama Wali Songo bukan infak mulu ambeng. Jadi ketika kita membuka peluang untuk investasi di akhirat, nah itu monggo ajak teman-temannya barangkali anak saudaranya dulu teman kerjanya, ayo sapa sing arep mulu ambeng Masjid Al Hikmah Kebonsari. Mulu ambeng Masjid Al Hikmah Kebonsari sekarang menyediakan rampadan yang cukup istimewa untuk kita bisa selamat di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu tiang-tiang beriman anfiku mugia nimpak. Anfiku itu fil amar ya. Becik nimpakaken sira kabeh mimma saking napa mawon rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh min qabli ayatia yaumun wala baiun fihi wala khulatun. Nah, sampai sebelum datangnya suatu hari di mana pada hari itu la baiun tidak ada lagi tebusan, tidak ada lagi peluang untuk mau. Nah, ini dikuatkan nanti di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Nanti jenengan cek ayat ini wala baiun fihi ing dalam dino iku wala khulatun lan ora ono ini peluang untuk memberi sedekah lagi. Jadi sudah bahasa yang lebih kerennya ini istilah yaumun wala baiun fihi wala khulatun wala syafaatun itu istilah untuk kondisi kita di alam kubur. Kalau kamu wis mate ya, ora ono meneh kesempatan kamu untuk bisa sedekah, untuk bisa membayar tebusan. Makanya Bu, sedekah, infak, zakat itu merupakan fida, tebusan ya. Salat juga merupakan tebusan. Kalau salat itu karena jelegregnya jasad ya. Jadi salat, jelegregnya jasad itu tebusannya itu. Nah, kalau sing dipangan, sing dipakai yang pakai aksesoris tebusane jenengan damel shadow, damel make up, itu tebusane ya sedekah. Tebusane jenengan damel mas-masan, tebusane jenengan damel kelambi bolak-balik ganti, pakai sandal, pakai Hermes yang harganya berapa miliar Bu, yang dipakai oleh Syahrini itu katanya Hermes atau ya tas Bu ya, kok sampai 4 miliar katanya.
temen apa enggaknya saya kak aneh. Oh no ta, temenan ta, harga tas sampai ratusan juta, ada yang sampai nggih Bu leres ta Bu, ono ta Bu ya. Nah daripada harta untuk hanya pamer ketika mata bisa berkedip, ya upayakan untuk bisa investasi ketika mata tidak bisa berkedip. Makanya shadow, lipstick itunya apa namanya, cara fidaannya ya sodako. Boleh pakai lipstick Bu, lipsticknya yang 100.000 nggih, tapi infaknya 200.000 ya. Ya sebab apa, kalau senyumnya tidak untuk suaminya, lipstick bisa menjadi malapetaka itu Bu ya. Iya, bukan tambah indah, bukan menyelamatkan, tetapi justru menyengsarakan. Lipsticknya 1 juta, yo infaknya 2 juta. Sebab tebusan. Pakai baju yang harganya 300.000 umpamanya, atau yang sampai 1 juta, yo pakai baju akhiratnya 2 kali lipatnya. Pidaannya itu wala bai'un, nanti satu hari ya, mumpung di dunia. Sebab kalau sudah meninggal ditaruh di lemari itu ya kalau anak-anaknya gelem make atau dia itu. Coba kita ini di lemari ini ya, walaupun saya tuh sokeh apa, batik yang saya pakai itu kebanyakan sokeh Bu, disokong bong akeh, di lumpuh-lumpuh ternyata banyak juga ya. 1 tahun bisa 2 potong 3 potong ya, itu di lumpuhnya 10 tahun sudah 30 potong. Fihi ding sabdina itu wala khulatun, tidak ada lagi waktu untuk kita bisa berkesempatan sodakoh. Sodakotun tanfa yang memberi manfaat kepada kita, wala syafaatun lan ora ono pertolongan. Nah itu syafaat. Nah itu bi ghairi idnihi, saliyane izinipun Gusti Allah. Wa huwa utayaumun la bai'un fihi wala khulatun wala syafaatun, iku yaumul kiamati, dino kiamat. Wa fi qiraatin, dan iku in dalam salah satu bacaan birofi salasati. Jadi ada yang dibaca yauman wala bai'an wala khula. Jadi yauma ya yaumun, itu ada yang baca yaumun bai'un khulatun syafaatun, ya itu dibaca ropa semua. Tetapi ada juga baca fathah, la bai'a wala khulata wala syafaata. Jadi kalau dengar ada orang dengar mau sekolah wala bai'a wala khulata wala syafaata, itu jangan disalahkan, jangan disalahkan ya, karena dalam teori nahwu itu sama-sama benernya dibaca la bai'un ora ono iku apa pertolongan, sama itu maksudnya, pertolongan apa mau, tebusan apa maujud, wala khulatun dan ora ono kesempatan lagi untuk bersodakoh, wala syafaatun dan ora ono kesempatan untuk mendapatkan pertolongan. Nah itu bahkan yaitu akan ini tuh nanti di surat Ali Imran itu, orang kalau dalam kondisi kafir, makanya man amana ya paminhum man amana wa minhum man kafaro, itu nanti ada getune sendiri. Yang tidak pernah sedekah belas itu nanti di surat Al-Kafirun ayat 10, Al-Munafikun ayat 10 itu ketahuan bagaimana. Monggo jenengan buka kalau bercenpana. Nah, getunnya orang yang mati tidak pernah sodakoh ya, maka begitu masuk alam kubur dia akan mengatakan fa'asodakoh wa aku minas. Itu biasanya kalau sholat maghrib itu diwaos oleh Ustadz Nasir itu surat Al-Munafikun ayat 10-11 biasanya. Wal kafiruna utawi wong-wong kafir iku humud dzalimun, tegese orang-orang yang zalim billahi marang Gusti Allah, au bima faradha, dengan apa yang difardukan alai kepada Gusti Allah, apa yang sudah memardukan alaihim ing atase si kafirhum utawi si kafirun. Artinya kalau kita
Nah ini kalau kita tidak mempraktekkan angfiku mimma rozaqnakum, hakikatnya kita ini orang kafir itu loh. Itu ayat ini menegaskan. Wal kafiruna utawi wong kang padha kafir iku hum utawi si wong kafir zalimun wong padha zalim. Maksudnya zalim kepada siapa? Kepada awak diri kita masing-masing. Ya, mengapa dia berbuat zalim? Karena liwad'ihim amrallahi fi ghairi mahalihi. Karena dia menempatkan perintah Gusti Allah bukan pada tempatnya. Jadi di dunia ini punya mobil telu, ya yang satu untuk masjid, nah, nggak apa-apa satu saja, gak usah dua. Nah itu, jadi supaya selamat di akhirat, jadi tunggangan di akhirat. Ngoten Pak cerdas nggih. Monggo Pak. Ada yang mau komen? Ya, gimana? Ibu-ibu, monggo Bapak. Jadi ya nopo Pak ini yang jarang nih Mbah Nurul dulu. Gimana Mbah Nurul? Ya sebetulnya kalau menurut teori kiai-kiai dulu ya, itu ono tirakate. Jadi beningno ati itu ono tirakate. Tirakate ya poso, melek. Makanya orang dulu itu kenapa sering melek? Kalau kita meleknya sekarang HP-an karo main game ya repot. Iya sing banyak itu meleknya itu ya sambil pegal tasbih. Ya. Jadi memang ngopeni ati itu tidak gampang. Prosedurnya juga harus sama-sama seperti ngopeni barang dunia. Ya punya guru. Saya tetap setuju dengan para ulama ngopeni ati itu tidak dirogoh oleh karpe dewe-dewe. Sama dengan kita ingin memahami Al-Quran, kalau tidak dibantu oleh para ulama tafsir, ya gak bisa. Ulama tafsir itu mengumpulkan hadis-hadis seperti Ibnu Katsir ini. Dalam menjelaskan Al-Quran saja, beliau itu ngerangkum beberapa hadis ketika menjelaskan satu ayat dari berbagai kitab hadis yang sudah dikoleksi oleh para ulama sebelumnya. Begitu juga ngopeni hati. Di samping doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik waftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Ada ininya, ada semacam trainingnya lah bahasa yang lebih kerennya. Training hati itu lebih berat daripada training syariat. Makanya dalam konsep kan ada istilah syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Sebetulnya keempat komponen ini itu dalam rangka mentraining organ-organ yang ada dalam diri kita. Syariat itu organ jasad, ya. Thariqah itu organ hati, ya. Hakikat itu organ ruh, makrifat itu organ sir. Jadi dalam diri manusia itu kan ada jasad, jiwa raga ini. Jiwa raga ini sebetulnya hanya sekedar pembungkus, ya, pembungkus, casing. Bahasa yang lebih kerennya anak sekarang kan casing. Jasad ini sangat tergantung dikendalikan oleh hati, oleh qalb. Makanya Rasul membuat pernyataan ala inafil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wayal qalb. Jadi hati ini geraknya jasad sangat tergantung oleh gerak-gerik geruknya hati ini, ombang-ambingnya hati ini, yang katanya Imam Syafi'i wa masomel qalb ila mayataqallab. Kenapa dikatakan hati dinatang kolbun? Karena mayataqallab selalu berbolak-balik, ngene-ngene ngono-ngono, ngene-ngene ngono-ngono. Nah di balik qalb itu ada nama ruh. Ruh inilah yang menjadi penggerak. Wa nafakhtu fihi min ruhi.
Seandainya ruh ini tidak ditiupkan ke dalam jasad kita, ya kita ini gak ada apa-apanya. Ya. Tumbuh-tumbuhan gak ada apa-apanya, binatang-binatang gak ada apa-apanya, benda-benda di bumi, di langit itu gak ada apa-apanya. Makanya ruh inilah oleh Tuhan ditiupkan. Makanya sering dalam bahasa yang lebih kerennya, ruh itu bagaikan chip Tuhan yang nempel di dalam diri makhluknya itu. Makanya ruh itu kan dibedakan jadi ruh nabatiyat, ruh hayawaniat, dan ruh insaniat. Nah yang di balik ruh ini ada sir, ya, ada rohso ya, di baliknya itu. Jadi ada sir inilah yang digambarkan sebagai pintu makrifat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditoto syariatnya, laku dunyone ditoto, ya, laku fisiknya. Setelah fisiknya ditoto, masuk ke alam. Nah, hati, ruh dan rasa inilah masuk dalam dunia ininya itu pentrainingannya itu spesifik, Pak. Nah, saya mengatakan spesifik ini tidak sembrono, tidak pernah, karena perannya para rasul, para nabi dan rasul itu tugasnya sebetulnya ngimankan seseorang. Ngimankan itu kan muaranya di hati. Makanya ulama sepakat al imanu tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan wa amalu bin. Nah, oleh karena itu cari trainer, ya asesor. Nah, seperti Pak Nurul kan asesor, cari asesornya, Pak. Ini yang mahal itu kan cari asesornya, cari trainernya itu, yang karena kadang-kadang trainernya juga ini tidak lumrah. Contohnya ya, Imam Ghazali ketika ingin ketemu dengan mursyid, ya, dengan trainernya, tahu-tahu trainer adiknya itu profesinya itu tukang sol sepatu. Jadi istilah jahit sepatu itu bukan hanya sekarang, Bu. Ulama hebat yang dianggap orang makrifat billah, yang santri hatinya, yang ingin hati, tahu-tahu profesinya sebagai tukang sol. Nah, ketika ketahuan, loh, ini katanya ulama hebat. Jadi memang kadang-kadang misteri untuk menjadi trainer hati itu. Ya memang ada ulama-ulama yang hebat, ya seperti Syekh Ja'far As-Shadiq, kemudian Abdul Rauf As-Singkili, ya kalau dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani memang ada. Jadi ada trainer, monggo kalau Pak Nurul ingin sempurna, ya monggo sami-sami pados trainernya, Pak. Jadi asesornya ini harus dicari. Anak asesor ini kan harus punya legalitas dari BNSP, dari LSP, lembaga sertifikasi profesi, harus punya sertifikat. Nah itu seperti jadi dosen. Jadi dosen itu di samping juga lulus dari perguruan tinggi, ya, dan punya SK khusus, punya level asisten, ahli, lektor kepala, guru besar. Jadi guru besar itu sebetulnya leveling dari tenaga pengajar di perguruan tinggi. Ya sama kalau panjenengan ingin jadi asesor kayak Abah Nurul ini, dia punya legalitas sertifikat, yang sertifikat itu ada batas waktunya, ada yang berlaku 3 tahun, ada yang berlaku 5. Ketika batas waktunya habis, ya harus diperpanjang lagi, harus ujian lagi, dan ada ujiannya. Ya karena saya juga jadi asesor dalam hal tertentu. Saya juga alhamdulillah lulus mengikuti latihan-latihannya, punya latihan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, itu latihan, ada ujiannya. Nah, untuk apa? Untuk kompeten. Jadi cari orang yang kompeten ini memang ada syarat-syarat legalitas formal dengan adanya ujian. Nah, begitu juga jadi mursyid. Ya, jadi jangan pilih sembarang mursyid. Nah, gitu. Ngoten, Pak. Terus nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Muhammad salatan tunjina biha min khawli wal afat wa taqlilna biha jamil hajat wa tudhiruna biha min jami'is sayyi'at Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin nama amruhu idza roda syai'an ayyaqulahu kun fayakun rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb sekurang dan selengkurang pangkeun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.